Duh, kalau ngomong uang mah sedih buat diceritain buat. Lu bayangin dalam sekali makan tuh paling habisnya 4.000, itu bagi 2, 2.000, Wow, 2.000. Nggak termasuk nanti ya, wow, 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 wow. gitu. Jadi kuliahnya sejak kerja itu udah nggak dibayarin orang tua lagi, gitu. Itu sih. Hai guys, welcome to B-Talks. Nah, di sini konten perdana kita. So, di B-Talk ini gue pengen ngobrol bareng teman-teman gue, kenalan, atau siapapun yang ada di sekitar gue tentang berbagai hal. Nah, jadi gue berpikir bahwa value seseorang itu bukan hanya dilihat ketika dia berhasil doang, tapi dari teman-teman sekitar kita juga bisa mengambil value dari mereka. Nah, untuk hari ini, episode perdana ini, gue ngobrol sama temen deket banget nih kayaknya, sama Elia. Hai El, apa kabar? Hai, baik. Baik kok. Jadi teman kita ini kan dari Bangka ya teman-teman ya. Jadi mungkin Yes, nanti agak selip bahasa Bangka, nggak apa-apa juga ya. Nah, thank you ya wajib. mau sharing-sharing sama gue di sini. Ya, terpaksa sih sebenarnya. Bagus, jujur ya. Enggak. Lanjut. Oke, jadi hari ini gue mau bahas tentang perantau. Karena kan berhubung kita anak perantau nih, ya nggak? Gue juga masih Yes, merantau di Jakarta sekarang. sampai kapan? Sampai kapan belum tahu sih ya. Mungkin bakal lama kayaknya. Nah, bahas-bahas tentang perantau nih, gue pengen bahas beberapa hal sih. Dari pertama kali lu datang ke Jakarta, nah, kira-kira udik nggak sih? Pertama datang ke Jakarta? Udik nggak? Apa? Udik nggak? Udik? Ya. Oh, Udik. Udah lama kan dengar kata Udik. Soalnya gue pertama kali datang Jakarta itu kan sebagai anak kampung yang nggak tahu apa-apa tentang Jakarta. Datang ke Jakarta, wah gedung-gedung tinggi segala macem. Iya. Karena Masa, di Bangka nggak ada gedung tinggi ya. Adanya pohon yoi, kelapa. yoi. Oh, kelapa doang yang tinggi ya. Hmm. Kalau Udik sih, Udik sih. Apa tuh kira-kira yang pengalaman udiknya ada nggak? Jadi kayak sekali nonton bioskop, setiap minggu nonton bioskop terus gitu. Sesuatu yang interesting, Lebih menarik. eksplor hal-hal yang nggak ada di Bangka kali ya? Ya nggak? Yes. Ya kalau di Bangka kan soalnya lumayan terbatas ya untuk hiburan-hiburan kan ya. Bioskop juga baru-baru ada 2-3 tahun lalu ya bioskop. Udah ada ya? Nggak ada, lu nggak pernah nonton di sana? Nggak pernah kayaknya. Ada. Sekarang ada 2 Nggak kan. Ada itu. Sebenarnya nggak apa-apa lah ya. Trans Studio di sana. ada pemirsa. Mohon maaf. Oke, tahu kok. Namanya Best Cinema kan? Yang Ya, di... habis Cinema. Satu lagi ada lagi SS1 di Transmart. Oh iya, sekarang ada Transmart, Ya, itu Siloam. baru tuh. Bangka sudah lengkap. Jadi kan si Elia ini strong sih menurut gue ya. Jadi dia kuliah sambil kerja. Wah, itu menurut gue wow banget sih. Nah, dari perjalanan itu kira-kira dilema apa nih yang lu bisa sharing ke kita? Selama lu jadi anak perantau, kuliah sambil kerja. Dilema ya. Dilemanya sih lebih ke kalau anak rantau tuh lebih ke khawatir tentang kerja apa enggak, makan apa enggak, gitu. Terus logat gua kedetek apa enggak gitu kan, karena gua dari kampung gitu. Dulunya ngomongnya nggak kayak begini, Bud. Dulunya ngomongnya Iya. banyak nya Bener-bener. gitu. Terus kalau pas awal ke kota itu kan awalnya kayak wah seneng banget gitu, pede abis gitu kan. Sekali ketemu orang kota ciut, terus kalau enggak kangen kampung, pengen pulang gitu, pengen pulang gitu kan. Terus satu lagi sih, kalau gue sendiri sih nggak gampang percaya sama orang lain. Lebih ke waspada lah ya.
Ya nggak? Karena kan kita baru datang ke Jakarta kan. Iya, iya gitu sih. Terus kalau masalah keuangan semasa kuliah kerja itu rencananya gimana tuh? Kan pasti terbatas kan? Duh, kalau ngomong uang mah sedih buat diceritain buat. Gue jadi inget waktu itu gue masih kuliah bareng si Evi, ya Evi bestie satu lagi. Kita tuh ngekos berdua sharing. Itu pun kosnya udah yang paling murah. Kemudian makan pagi sampai sore kita tuh makannya tuh masak nasi sendiri, terus beli lauknya itu bukan lauk sih, nggak ada lauknya, sayurnya itu kayak mie goreng terus tempe orek gitu, beli lauknya doang, terus lauknya kita sharing berdua. Lu bayangin dalam sekali makan tuh paling habisnya 4.000, itu bagi 2.000 nggak termasuk nasi ya. Wow. Gitu. Ekstrim banget, itu pertama kali ke Jakarta. Itu sih. Lu kan sambil kerja juga berarti ya? Langsung datang ke Jakarta langsung kerja kan? Awalnya belum kerja, belum dapat tuh kerjaan. Terus dapet channel dari teman, coba-coba masuk ternyata. Ya pokoknya dapat kerja, pengennya sih langsung kelihatan hasilnya gitu kan. Cuma kayak yang tau lah, gaji gue mana mampu sih beli rumah, beli kendaraan gitu kan. Ya udah akhirnya biaya kerja itu gaji itu dialokasiin buat biaya kuliah. Jadi kuliahnya sejak kerja itu udah nggak dibayarin orang tua lagi gitu. Itu sih. Luar biasa. Jadi kuliah bayar sendiri ya kan? Kehidupan juga sendiri, mandiri kan ya? Luar biasa sih. Ini Alhamdulillah. Strong woman. Apa ya? Ya bisa jadilah. Itu sih. Nah, gue agak penasaran sih. Kenapa lu memutuskan untuk kuliah sambil kerja? Nah, apa pada saat itu orang tua lu nggak, mungkin kurang mampu untuk biayain kuliah, atau itu keputusan lu sendiri? Sebenarnya pengen kerja itu ya itu sih, di samping biaya hidup di Jakarta itu mahal. Kalau sekarang sebutnya mehong, jadi mau nggak mau jadi harus kerja gitu biar ada uang jajan. Ya kan waktu itu masih dekil, masih kucel, rambutnya juga masih kelikel, jadi nggak bisa ngarepin siapa-siapa gitu lah. Even kayak main Instagram aja masih malu gitu kan. Jadi ya kerja aja biar dapat duit, biar mau apa-apa bisa beli sendiri. Kok bagus ya dulu ya pemikiran gue ya, kenapa sekarang nggak kayak begitu? Ya soalnya kan nggak banyak orang yang bisa mikir gitu kan. Ya selama mereka bisa disuplai sama orang tuanya ya jalanin aja. Makanya gue lumayan salut sih sama lu sih untuk hal itu ya. Serong lah. Thank you. Bud, jangan nangis, Bud. Nggak, aman-aman. Cuma gue kesel sinyalnya aja nih. Nggak pasang wifi soalnya. Terus nangis gitu kan. Nah, selama di Jakarta kuliah sambil kerja kan apa-apa serba sendiri itu kan. Itu termasuk dilema juga kan. Sering rindu gak sih sama orang tua? Ada, gue jadi inget cerita sih ya. Jadi pas 2 minggu gue ke Jakarta itu mama gue tiap hari nelpon, terus dia bilang setiap ke kamar kayak inget gitu ada gue tidur di situ gitu kan, terus kayak inget gitu kok nggak ada, aduh kok jadi gini ya, kayak cerita horor gitu. Jadi awalnya gue kayak bilang apaan sih mak, kayak norak banget sih gitu kan, namanya merantau ya kayak gitu kan. Setelah 2 minggu mak gue kan udah lama gak usah nelpon lah gitu, maksudnya kayak
ntar malah kayak sedih-sedihan terus gitu, kayak cari kegiatan lain lah, nonton apa. Terus dia nonton kan, dia udah kayak nonton gue cuma seminggu sekali. Gue yang kepikiran habis itu. Gantian galaunya. Emang datang. Ya itulah, pasti ada kalau galau. Iya. Kadang kita sebagai anak tuh gitu ya. Orang tua nyariin kita sebel. Tapi sebenarnya mereka Nggak kangen. dicariin. Iya. Nggak dicariin, kita yang nyari. Serba salah. Ya. Tapi gitu-gitu, Bud. Sebagai anak rantau, kita punya kelebihan tau.